Assalamualaikum semuanya. Udah mepet mau lebaran tapi masih bingung mau buat kue lebaran apa? Sini aku bakalan kasih rekomendasi kue lebaran yang pasti didoyanin anak-anak ya teman-teman ya. Kita punya kue lebaran tapi kalau nggak ada yang doyan juga percuma. Jadi aku bakalan kasih rekomendasi atau kasih resep jajanan yang pasti disukain anak-anak ataupun orang dewasa. Yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis karena ini tuh bahannya cuma 2 aja. Simple dan pastinya ada di mana-mana ya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin coklat batang. Aku pakai dari Galeto yang dark coklat. Ini walaupun judulnya dark coklat, tapi menurut aku masih manis ya, bukan coklat yang pahit. Di sini aku bakalan pakai setengah bungkus. Kalau ditimbang kurang lebih 125 gram ya. Tapi kalau teman-teman mau digenapin ke 150 boleh ya, tergantung sama biskuit kalian. Kalau kalian mau buat banyak ya banyakin aja ngelelehinnya juga teman-teman. Ini sebelum aku lelehin aku bakalan potong-potong dulu seperti di video. Dan aku rekomendasiin banget kalau teman-teman buat kue lebaran ini kalian harus banget punya peleleh coklat yang seperti yang aku punya. Jadi udah 2 paket kayak gini ya teman-teman ya, yang bawah buat air panas, yang atas buat ngelelehin. Ini jadi langsung aja coklatnya kita taruh di atasnya dan kita langsung aja siapin air panas. Untuk ngisi air panasnya jangan terlalu banyak-banyak teman-teman, setengah aja dari si baskomnya itu atau wadah panasnya itu, biar nanti dia nggak luber. Kalau luber tinggal dikurangin ya, soalnya kalau luber kita nggak kurangin airnya nanti dia bakalan becek kemana-mana dan dia bakalan kena coklat. Kalau coklatnya kena air nanti kualitas coklatnya nggak bagus. Sambil nungguin coklatnya leleh, di sini aku udah siapin kertas roti ya teman-teman ya, atau kertas kue. Tapi sebenarnya di sini aku pakai kertas nasi teman-teman. Dan untuk sticknya aku pakai cheese stick dari Nissin. Aku bakalan tunjukin bentukannya kayak gimana teman-teman. Ini bungkusannya kurang lebih seperti ini ya. Tuh, ini dari Nissin. Kalau teman-teman butuh rekomendasi ini, aku bakalan kasih linknya ada di deskripsi ya. Mulai dari peleleh coklat, biskuit ataupun coklatnya nanti aku bakalan rekomendasiin di deskripsi. Kenapa kalian harus banget pakai cheese stick ini? Karena emang dia rasanya keju ya. Beda sama stick biskuit yang biasanya dijual pas lebaran itu loh teman-teman. Itu kan biasanya aromanya durian ya, anak-anak orang suka. Jadi biar anak-anak suka, kalian bisa pakai rasa keju seperti yang punya. Alasnya udah kita siapin, biskuitnya juga udah siap. Lanjut, ini kita aduk coklatnya ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kalian ngelelehin coklat batang pakai pengeleleh coklat seperti yang punya ini tuh nggak perlu diaduk, cukup didiamkan aja dia nanti leleh sendiri teman-teman. Cuman karena aku tuh tipe manusia yang kurang sabar, jadi ini aku bantu aduk biar dia tuh lebih cepet leleh ya. Aku saranin banget kalian pakai ini teman-teman, karena buat coklat ini tuh lama banget kan prosesnya. Kalau teman-teman tahu coklat itu kalau didiemin terlalu lama dia akan cepat mengkeras dan dia nanti kualitas coklatnya bakalan gak bagus lagi teman-teman. Kalau kita cuman dilelehin terus kita angkat, terus kita lelehin lagi, kita angkat, itu nanti coklatnya tuh menurut aku bakalan keras dan gak semulus pertama kali kita buat. Jadi aku saranin banget kalau kalian buat ini, kalian wajib banget sih beli pengeleleh coklat ini, karena pengeleleh coklat ini tuh walaupun 1 jam dia tuh tetap leleh teman-teman, bahkan lebih, tergantung airnya aja ya teman-teman ya. Kalau airnya masih panas pasti coklatnya juga masih meleleh, tapi kalau kita lelehin di atas kompor dengan api yang kecil, biasanya kayak ini kan teman-teman, kita kecilin apinya, itu nggak menjamin kalau si coklatnya tetap meleleh. Biasanya dia tuh kayak bakalan keras gitu loh teman-teman, dia nggak beku tapi dia juga nggak cair, dan itu bikin nanti coklatnya itu bakalan jelek gitu loh teman-teman, nggak bagus lagi. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi coklat pengeleleh coklat ini, kalian bisa langsung aja check out di keranjang yang udah aku sematin atau link di deskripsi, karena ini tuh emang buatnya lama banget ya. Jadi kita butuh alat seperti ini. Sebenarnya ya bisa-bisa aja teman-teman kita ngelehinnya di kompor, tapi ya gitu, kita dikit-dikit harus lelehin lagi, dikit-dikit harus lelehin lagi, dan itu nanti kalau lama-lama coklatnya tuh bakalan mengkeras gitu loh teman-teman. Jadi dicelup-celupin tuh nggak bisa. Jadi ide kue lebaran kali ini aku tuh mau buat cheese stick coklat teman-teman. Cheese-nya ini aja tuh udah kesukaan anak-anak kan, ada asin-asin gurihnya, apalagi kalau dicelupin coklat
kayak gini, ini tuh dijamin sih teman-teman bakalan tergila-gila. Ini kemarin aku buat satu resep ini nggak sampai 2 hari sama bocil aku tuh habis. Padahal ini tuh bisa dibilang banyak ya, kalian bisa lihat sendiri cheese sticknya tuh kecil-kecil dan banyak. Sebanyak ini cuman 2 hari habis karena emang ini tuh enak banget dicemil-cemilin gitu. Biasanya kalau kue lebaran itu kan banyak yang nganggur ya di rumah teman-teman ya, bisa dibilang kayak nggak kemakan. Tapi kalau ini dijamin sih bakalan kurang-kurang sih kalian. Ini nyelupinnya jangan full ya teman-teman ya, kayak poki aja, kayak sebagian aja. Kalau kalian mau setengah boleh, tapi aku lebih dari setengah ini kayaknya teman-teman. Dicelup-celupin aja, dan nyelup-nyelupinnya tuh harus santai biar dia tuh nggak belepotan tuh. Ini baru aja diomongin langsung jatuh coklatnya. Pokoknya harus pelan-pelan, makanya kenapa kalian harus banget beli pengeleleh coklat ini. Tapi kalau teman-teman nggak punya pun cobain aja dulu teman-teman. Tapi ya gitu, kita harus butuh kesabaran ekstra ya kalau kita nggak pakai pengeleleh coklat ini. Dan untuk satu resep tadi jadinya segini banyaknya teman-teman, kita tunggu 5-15 menit aja dia udah beku kayak gini. Jadi bayangin aja teman-teman, kalau kalian buat ini 1 jam, setiap 15 menit sekali kita panasin coklatnya karena dia beku dan hasilnya juga kurang cakep. Aku saranin kalian perlu banget sih. Tapi aku nggak maksa kalian beli ya teman-teman ya, cobain aja dulu ini kue. Kalau kuenya enak baru kalian beli alatnya. Biar nanti kalau kalian buat yang kedua kali biar lebih gampang ya teman-teman ya. Dan ini kalau udah beku kita langsung aja siapin toples. Aku kemarin niatnya ini tuh emang bener-bener aku jadiin ke lebaran karena emang satu resep itu jadinya 1 toples lebih gitu loh teman-teman. Ternyata aku cobain ke anak aku, mereka suka. Jadi kayak dicomotin sedikit, ternyata setelah 2 hari habis. Jadi aku saranin banget kalau kalian punya bocil terus ngerikuk ini, jangan cuman buat satu resep seperti yang aku punya ya teman-teman ya. Kalau bisa buatnya yang banyak biar banyak yang kebagian juga. Ini tinggal diklopek-klopekin aja kayak gini. Ini tuh aku pakai kertas nasi ya. Kalau kalian pernah beliin ayam KFC, pasti semuanya udah pernah beli ayam KFC ya. Itu kan nasinya dibungkus kertas kan teman-teman. Aku pakai kertas nasi itu ya, tapi bukan yang bekas KFC. Banyak di toko kue, kalian bisa langsung aja beli kertas nasi gitu ya. Itu murah banget. Dan kalau dibuat naruh-naruh coklat kayak gini, dia itu pas dipotoknya atau diambilnya tuh lebih gampang gitu loh teman-teman. Jadi nggak banyak yang nempel gitu, jadi coklatnya bener-bener keambil semua. Kalian bisa lihat sendiri, ini juga aku nyopotinnya juga gampang. Ini aku hentak-hentakin. Sebenarnya kalau teman-teman mau ditata rapi ini juga boleh banget ya, cuman kayak sebanyak ini ditata rapi kayaknya enggak deh ya. Tapi kalau teman-teman jualan atau mau ngasih hampers, aku saranin ditata rapi biar kelihatannya bagus aja. Aku kemarin udah pernah buat teman-teman, cuman aku masih pakai stick yang biasanya dijual pas lebaran, dan itu tuh rasa durian aku kurang suka. Tapi karena ini rasa keju, asin gurih coklatnya tuh kayak nyatu banget, enak gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini pas puasa, sorry banget aku ngiming-ngimingin kalau ini tuh enak, tapi emang jujur ini tuh enak banget. Ini langsung aja kita cobain ya teman-teman ya. Setiap aku buat konten itu tuh selalu malam teman-teman, jadi walaupun aku makan ini sorry banget ya. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian suka Pocky, kalian wajib banget sih nyobain ini, karena ini menurut aku walaupun rasanya nggak mirip Pocky tapi ya enak gitu loh teman-teman. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Buat teman-teman yang suka sama konten aku, kalian jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.